Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-19 SR, ke-10 BMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1495, terkoreksi 0,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Indi ada akumulasi. Langsung saja ke tadi aja, Indi lagi sideways nih. Cuman kalau dilihat harga Newcastle Coal itu ditutup menguat ya hari Jumat 0,68%. Ya semoga aja lah rebound minggu depan karena dia terus membentuk air low. Kalau dilihat banda direktor itu ada big akumulasi, normal akumulasi, oke lah. Walaupun ada beberapa retail yang akum, tapi nggak masalah. Kayaknya tembus nanti 1500, potensi upside kemana sih minimal 1560. Jadi ada potensi upside sekitaran 4%-an tuh. Semoga ya seminggu depan sebelum libur, tapi disclaimer karena minggu depan juga ya kemungkinan area profit taking karena setelah itu tanggal 8 sampai berapa tuh? 16 apa ya? Sampai hari Senin depannya itu sampai tanggal 18. Oh ini Maret ya. April ya tanggal 15 itu akan libur. Jadi kesempatan lah kalau Bapak Ibu dapat profit besok tuh Indi atau seminggu ke depan TP aja pasang trailing stop ya. Seperti itu aja untuk Indi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Indi udah 5 minggu naik dan volume makin meningkat. Mestinya sih tembus minggu depan. Semoga ya tembus 1500 dan ya potensi upside ke 1560 1570. Itu minimal. Semoga dapat. Untuk langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup di harga 2700, terkoreksi 0,73%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Adro di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Adro masih oke lah ya. Mudah-mudahan minggu depan digas lagi. Karena kalau dilihat bandar detektor itu netral. Dan sebenarnya sih sudah konfirmasi breakout. Dia lagi sideways. Cuman karena mendekati libur ini tiba-tiba balik arah itu sangat mungkin terjadi ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu ada yang kebeli di area atas nih ya risknya kecil aja, lumayan dalam sih 4%-an lah ya. Ya udah pejam mata atau average down aja udah. Targetnya kemana minggu depan? Kalau jalan ya target saya itu 2800 2900 itu atau ya maksimalnya 3000 lah. Semoga bisa. Tapi harus naik 10% kalau ke 3000. Kayaknya agak berat ya. Kalau 2800 lah targetkan aja 2800 2900 itu. Semoga bisa untuk Adro. Ya, seperti itu aja untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1310, terkoreksi 1,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya ADMR di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. ADMR agak rawan. Nah ini contohnya saham kalau cuma naik sebentar untuk mancing retail kemungkinan loh ya, tapi disclaimer belum pasti, tiba-tiba koreksi lagi. Walaupun 2 hari koreksinya belum kecil, tapi kayaknya tuh nggak serius naik. Ya lihatlah minggu ini ya. Pokoknya hati-hati kalau jebol 1290 atau 1280, ya udah itu nggak serius naik. Dan gambaran saya masih sama, mungkin bisa sampai 1100. Hati-hati itu ya. Tapi untuk jangka menengah ya kemungkinan masih oke lah. Ya bisa jadi supportnya 1100 nih 2024. Ya mudah-mudahan bottomnya dan setway dan siap-siap rally lagi. 1500 tembus nggak? Ada potensi tembus. Ya 1500 1550 itu potensi tembus, tapi kita nggak tahu kapan. Nanti ada ceritanya. Tapi untuk tren jangka pendeknya kemungkinan kalau jebol 1300 arahnya 1100 untuk ADMR. Ya tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau mau beli ADMR. Kalau saya lebih ke wait and see. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2970, menguat 0,67%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya PTBA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. PTBA sudah dipucuk juga ya. Kalaupun naik ya nggak jauh lagi ya, paling 3050 lah. Kayaknya susah dia tembus ya. Hati-hati 3050, apalagi dia sudah rally cukup panjang 15% apa tuh 14% dari bottomnya dari 2550. Bahkan kalau dari
November dah rally 26%, ya saatnya lah dia koreksi dulu. Ya, kalaupun naik sedikit, habis itu siap-siap koreksi. Coba cek kapan dia bagi dividen. Juni ya. Ya kita lihat lah. Mungkin ya. April, Mei koreksi dulu. Bisa jadi koreksi. Arahnya turun lah. Pokoknya downtrend, tapi mungkin nggak terlalu jauh turunannya. Habis itu nanti coba lihat histori sebelumnya. Desember, Januari, Maret naik ya. Nih Maret. Oh, waktu itu kalau di 2023 Maret turun. Terus April naik ya. Oh, Maret naik. Sama ya. Skenario nya sama. Maret naik, April turun. Habis itu tahun lalu tuh Mei bagi dividen ya. Bukan ya. Ini Juni. Ini turun kenapa nih? Saya lupa, nggak tahu apa. Tapi habis itu naik lagi. Nah, itu kita ikutin nanti ya. Pokoknya area idealnya kalau melihat historinya, kemungkinan secara teknikal ya ini ya sekiranya 2700 2600 itu kita lihat lah nanti. Kalau area situ tuh menarik untuk disimpan sampai mendekati bagi dividen tahun ini di Mei atau Juni. Ya kita lihat aja koreksinya. Ada potensi koreksi. Iya, cuman sabar. Sabar aja Bapak Ibu, yang nyangkut atas tinggal press down aja kalau mau untuk PDBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 26.700, start koreksi 6,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ITMG di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. ITMG ini kena buang bagi dividen kah? Kok tiba-tiba dibuang ya? Saya kurang update nih. Kalau Bapak Ibu tahu ceritanya boleh ya, karena memang dari hari Rabu kemarin tuh saya kurang aktif lihat market nih. Karena ada kegiatan di luar jam market. Dan ITMG kenapa nih ya? Coba saya cek dulu ya. Bagi dividen bukan. Ya, dividennya masih belum ada nih. Apa rebalancing? Ya, coba cek dulu. Kalau Bapak Ibu tahu, tulis di kolom komentar biar saya pin, nanti teman-teman yang lain juga bisa tahu ya. Nggak ada biasa aja nih, cuman ada buangan yang cukup besar ya. Nggak tahu nih ceritanya. Ya pokoknya potensi besar kalau yang seperti ini nih ya. Nanti bisa naik lagi. Ya, seperti itu. Kalau untuk TMG, wait and see dulu lah. Ini udah jebol support ya. Memang terlalu spekulatif, yang kayak Telkom kemarin saya tuh benar-benar terlalu spekulatif ya. Perkiraan saya tuh karena melihat ISG-nya kemungkinan tembus 7.400, dan saya lihat itu waktu TLKM udah turun 2 hari ya, 6% 7%, saya nekat beli tuh. Mendekati penutupan saya beli, besoknya dibawa ke naik, dan sekarang floating loss 3,5% tuh Telkom. Nah, ini kita nggak tahu nih ITMG ini kalau serius turun lagi ya jebol lagi. Tapi kalau besok dia balik ke atas 27.000 ya lihatlah. Cuman terbatas juga naiknya. Kalau menurut saya lebih ke wait and see aja lah untuk ITMG. Kalau mau tunggu di area 25.500 lah. Siapa tahu mantul di situ dia nanti ya. Seperti itu aja untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Gimana nih kalau yang nyangkut di atas ya hot aja lah. Asal sabar. Itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 24.175, terkoreksi 1,72%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya UNTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya UNTR. Waduh, bahaya nih kalau dia jebol besok 24.000-nya melorot ke bawah, false break, dan ya siap-siap ke bawah. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang tuh risknya kecil, nggak nyampe 3%, paling 2,5%. Kalau sabar ya, kalau mau ya. Dan targetnya ya masih sama 25.000. Bahkan mungkin kayaknya 26.000 susah seminggu ke depan. Ya kalau dikasih 3% 4% tuh bungkus saja minggu depan. Kita lihat ya, risknya 2%-an lebih ya, 2,5 lah. Pokoknya gagal buang. Kalau mau pakai stop loss untuk UNTR. Gimana yang nyekut atas nih? Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini saya gambar lagi. Nah, secara teknikal dia itu memang lagi mencoba menembus. Tahun ini kayaknya tembus trend London trend. Cuman kita nggak tahu kapan. Jadi mungkin turun dulu lah. Dia turun dulu, akum lagi di bawah, nanti akan tembus. Kemana target arahnya ini? Kalau jalan kemungkinan loh ya 29.000 30.000 tuh bisa. Mudah-mudahan ya. Potensi upside-nya lumayan tuh. 20 sampai 22%. Mudah-mudahan ya. Kita lihat aja bottomnya nanti di mana, nunggu ESG ada koreksi.
Seperti itu aja untuk NTR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Doit yang ditutup di harga 410 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Doit di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Doit lagi sideways nih. Mudah-mudahan tembus supportnya 390. Pakai aja itu. Jebol buang. Ini kalau mau jalan, apalagi harga Newcastle Cool-nya menguat walaupun tipis, ya 440 tuh nggak lari seminggu ke depan. Kalau jalan ya mudah-mudahan. Ya cari aja profit di 4 sampai 7% lah. Semoga minggu depan dapat. Ya, untuk Doit. Kita perhatikan Doit minggu depan. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Harum yang ditutup di harga 1350, terkoreksi 2,17%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya Harum di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Harum mudah-mudahan rebound. Kalau sampai jebol ya udah peladet cat bone lah. Risknya kecil tuh 1300, buang berarti ya sekitar 4%, lumayan lah ya. Kalau nggak pakai stop loss boleh nggak? Kalau kondisi sekarang Harum di saat ini yang sudah turun sangat dalam dari 3000 ke 1350, berarti turunannya tuh lebih dari 50% peaknya, dan udah turun 2 tahun. Kalau menurut saya udah ideal. Bapak Ibu asal sabar, kumpul-kumpul aja untuk Harum saat ini. Kecil kemungkinan kalau ke 1000 lagi, tapi ya jelek-jeleknya 1000 itu ya tinggal tambah, tunggu sampai naik lagi. Kalau menurut saya ini bisa jadi swing low-nya 2024 itu di 1100. Jadi kalaupun turun maksimal itu 1100 dan siap-siap ke atas lagi. Seperti itu aja untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BSSR yang ditutup di harga 3750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya BSSR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, BSSR wah bagus ya, risknya kecil tuh paling 2%. Kalau Bapak Ibu nekat jebol false, buang. Targetnya kemana nih kalau jalan? Tutup aja nih, mudah-mudahan sampai lah didapat 4-6%. Mudah-mudahan bisa ya. 3000 berapa nih ya? 3860 berarti ya sekitar itu ya, 3,5 sampai 6% lah. Bapak Ibu targetkan seminggu ke depan, cut lossnya 2,5% aja udah. Kalau mau pakai trading ya plan ya, kalau mau pakai stop loss, kalau mau nggak pakai stop loss silahkan. Tuh nggak nyampe 2%, buang aja udah. Jebol 3700, buang. Targetkan mana? Targetkannya 3850 sampai 3900 minimal. Ya mudah-mudahan bisa 4000. Mudah-mudahan. Itu jadi targetkan minimnya 3%-an ya, 3850-an itu ya. Terus ya 4000 itu. Tapi disclaimer ya, kalau menurut saya berpeluang mencoba kembali rebound. Mudahan market mendukung ya. Kalau marketnya crash ke bawah ya susah, jangan harap balik ke arah semua saham-saham. Kalau ISG jebol, koreksi 0,5% aja atau 0,75%. Udah. Yang analisa sekarang tuh biasanya selesai semua, tetap balik ke arah. Pokoknya asal ISG aman, mantap nih untuk BSSR. Ya, seperti itu aja untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3810, terkoreksi 1,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya ABMM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ABMM ini kalau nggak salah Bapak Ibu, saya juga ada analisa kalau nekat beli ya, pasti dia akan dari jauh nih. Cut loss-nya 5% dengan profit ya minimal dapat tuh 3% ya. Maka 5% dapat tuh tadi. Dan koreksi. Udah, kondisi seperti ini bisa beli lagi nggak? Kalau menurut saya agak rawan ya. Kalau kemarin pas hijau nih nekat, boleh nih pas candle hijau nih kan. Ya udah nekat aja. Ya itu lebih ke memang spekulatif. Beli harga atas nih spekulatif. Tapi yang penting Bapak Ibu punya plan yang kalau gagal out. Karena dalam trading saham itu harus sering mencoba sebagai pengalaman. Jadi kedepannya Bapak Ibu tuh akan ingat, oh seperti ini. Kayaknya susah naik kalau dia candle ini. Nah itu akan jadi teringat. Itu gunanya ya melihat chart seperti itu. Untuk ABMM kalau kondisi sekarang lebih ke wait and see, terlalu jauh sekarang dari supportnya sekitar 6% ya. Kalau kemarin tuh sama aja sih 6%. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau saya lebih ke wait and see untuk ABMM sekarang. Tapi masih berpeluang rebound kalau melihat dari time frame weekly-nya. Ya, walaupun candle hammer terbalik tapi ada potensi membentuk masih bisa rebound. Ya,
Tapi disclaimer lah, hammer terbalik hati-hati. Itu untuk IBMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di 19.000, terkoreksi menguat 0,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Bian ada akumulasi tapi tipis, likuiditas tipis. Jangan dulu lah maksa di Bian nih. Belum momennya. Tuh, wah ini sih turun. Susah naik. Naik terbatas, kayaknya pun naik terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu ada kebeli, koreksi 2% buang aja besok. Cuman kalau Bapak Ibu pakai auto stop loss ke gocek, kemungkinan dia suka membentuk ekor-ekor panjang ke bawah karakternya. Ya gimana strategi Bapak Ibu aja. Atau skip aja lah daripada maksa, potensi upside-nya nggak terlalu tinggi dan sangat beresiko karena likuiditas tipis. Ya jangan dipaksa. Ya, ngapain kita maksa di saham yang seperti ini likuiditas tipis berharap profit, ya seperti itu aja. Untuk Bian sepertinya lebih ke skip aja saat ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup terkoreksi 3,7% ke harga 260. Kalau dilihat data sesi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Toba di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Waduh, Toba jebos sup. Kalau kayak gini nih udah pasti kan support. Bukannya udah pasti, potensi besar ya. 250 240 dulu itu potensi mantul nggak? Potensi juga mantul. Dia mungkin retest trend line downtrendnya ini dulu. Bisa rebound nggak dari 260? Itu kan angka genap ya, bisa-bisa aja. Cuman terlalu spekulatif, tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya kalau mau beli di harga tengah-tengah seperti ini. Kalau saya kebiasaan, saya nggak mau beli harga tengah, mending saya cari saham lain. Saya lebih suka tunggu dia tembus mungkin 280 lagi, saya perhatikan dulu, oke, baru beli. Atau lebih seringnya saya tunggu di bawah. Kemungkinan besar untuk rebound terbatas ada untuk Toba. Jadi tunggu Toba di 250 240 aja saat ini. Menurut saya seperti itu aja untuk Toba ya. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 332, terkoreksi 0,59%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya KKGI diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya KKGI. Waduh ya, udah bagus tiba-tiba dibuang. Bagaimana bentuk bid overnya nih ya? Saya nggak perhatikan juga. Oh bagus. Oh, ini kayaknya fake bid ya. Ini yang kecil-kecil nih ya. Ya yang seperti ini nih di luar kendali lah. Ya ini bahayanya ya. Kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss bisa dalam turun. Nggak tahu nih ada sentimen apa. Kalau Bapak Ibu ada tahu bisa nih. Nah, padahal udah bagus, tinggal tunggu tembus 370, siap-siap gas pola KPS tiba-tiba dibuang. Seperti ini nih jarang-jarang terjadi. Jangan ada penyesalan. Kalau sudah cut loss tiba-tiba seminggu ke depan dia rebound hijau tembus 370 ya udah. Atau lihat dulu Senin. Yang seperti ini ya. Jadi kalau kagak skip aja dulu lah. Keterlaluan. Ya market makernya bandarnya dibuat cat keterlaluan. Jadi seperti itu aja. Untuk KKGI skip aja lah untuk KKGI saat ini. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.